Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, di channel Ahmad Samsuri. Kali ini saya akan membahas tentang perihal mandi wajib dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bil ilmi fid darin amin. Berkata Syekh Abu Suja, Paslun ay haza paslun wa faraidul ghusli salasatu asya an-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Fardunya mandi ada 3 perkara, yaitu niat, menghilangkan najis jika pada badannya terdapat najis. Niat mandi hukumnya wajib sebagaimana dalam wudhu, sebab sabda Nabi Muhammad SAW yang bersifat umum, innamal a'malu binniyat. Amal menjadi sah apabila disertai dengan niat. Tepatnya niat adalah pada permulaan bagian tubuh yang dibasuh. Jadi maksudnya ketika kita niat, misalkan kita mau mandi wajib nih, badan dulu kita basuh nih. Nah, ini awal niat itu dari situ. Ya, atau kepala langsung. Kita langsung guyur ke kepala. Ketika mandi wajib niatnya pada saat itu. Tergantung kita mau mandi wajibnya pada saat mengguyurnya itu di badan dulu. Niatnya baru mulai, atau di kepala langsung niat di pas kepala. Ya, itu maksudnya. Tergantung permulaannya di mana. Misalnya kita mengguyur badan kita dulu nih, niatin untuk kita nawitul ghusl rabbil hadats akbar, mandi di bagian pundak atau badan gitu. Di kepala ya niatin di kepala, nawitul ghusl rabbil hadats akbar, kepala gitu maksudnya. Caranya hendaknya orang yang junub berniat menghilangkan janabah atau menghilangkan hadas besar dari seluruh badan. Niatnya pakai niat menghilangkan janabah gitu kan, atau menghilangkan junub. Andai kata orang itu berniat menghilangkan hadas tanpa menyebut janabah dan tidak menyebut lainnya, mandinya sah menurut qaul yang sahih. Sebab yang dimaksud hadas itu adalah untuk mengatakan sesuatu yang mencegahnya dari sholat dan lain-lain dengan cara apa saja dikira-kirakan, padahal dia sudah berniat untuk itu. Jadi maksudnya niatnya itu menghilangkan janabah, ya, mandi niatnya mandi wajib untuk menghilangkan junub, ya, menghilangkan hadas besar, maksudnya begitu. Andai kata orang itu berniat menghilangkan hadas kecil dengan sengaja, tidak sah mandinya menurut qaul yang sahih, sebab dia telah mempermain-mainkan. Jadi kalau dia mandi wajib nih, dia mandi wajib niatnya pengen hadas kecil, tidak sah mandi wajibnya, karena dia mempermain-mainkan gitu kan. Kalau niat hadas besar, intinya hadas besar bukan hadas kecil gitu ya. Andai kata orang itu tersalah atau tidak sengaja, dia menyangka hadasnya kecil, janabahnya tidak terangkat selain dari anggota wudhunya. Dalam masalah anggota wudhu ini ada 2 wajah. Qaul yang rajih itu maksudnya pendapat yang kuat, maka janabahnya hanya terangkat dari muka, tangan, dan kedua kaki. Sebab membasuh ketiga-tiga anggota tersebut hukumnya wajib dalam kedua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi apabila dia membasuh kedua hadas tersebut dengan niat membasuh yang diwajibkan, maka dianggap cukup, tetapi tidak termasuk kepala menurut qaul yang rajih. Jadi apabila dia membasuh kedua hadas itu, baik hadas kecil maupun besar, niatnya untuk membasuh yang diwajibkan itu cukup, ya, meskipun tidak termasuk kepala, ya. Sebab yang diniati pada bagian kepala adalah mengusap, sedangkan mengusap belum cukup untuk menjadi gantinya membasuh. Andai kata orang yang junub itu berniat mencari kewenangan suatu perkara yang bergantung kepada mandi, seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, mandinya dianggap cukup atau sah.
Kita lanjutkan. Andai kata orang yang junub itu berniat hendak memperoleh kewenangan di suatu perkara yang disunatkan mandi seperti mandi Jumat dan lain sebagainya, mandinya tidak dianggap cukup bagi orang itu sebab dia tidak berniat sesuatu yang wajib bagi dirinya. Jadi ketika dia mandi wajib ya, tapi niatnya dia tuh mandi Jumat gitu kan, itu nggak sah gitu kan, tidak cukup bagi orang itu kan. Yang mandi wajib bukan mandi niat untuk sholat Jumat gitu. Andai kata orang itu yang junub berniat mandi yang diwajibkan atau berniat patunya mandi, mandinya dianggap cukup tanpa ada khilaf atau pendapat, tanpa ada perbedaan pendapat maksudnya. Demikian kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Perempuan yang haid hendaknya berniat menghilangkan hadas haid. Jadi andai kata dia berniat untuk menghilangkan janabahnya dengan disengaja, mandinya tidak sah. Sama halnya orang yang junub berniat menghilangkan hadas haid. Ya. Jadi perempuan yang haid berniat menghilangkan hadas haid, seniat mandi hadas untuk menghilangkan hadas haid. Seniat jangan ketika mandi hadas haid, niatnya mandi hadas nifas, nggak sah itu. Ya hadas haid ketika mandi untuk janabah untuk hadas menghilangkan hadas haid, yang niatnya itu niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas haid, bukan untuk menghilangkan hadas nifas atau melahirkan. Nah, gitu. Andai kata perempuan itu tersalah niat, artinya dia tidak sengaja, maka mandinya sah. Demikian keterangan Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab. Perempuan yang nifas hendaknya berniat menghilangkan hadas nifas. Andai kata perempuan yang nifas berniat menghilangkan hadas haid, Ibnu Rif'ah berkata tidak sah mandinya. Asna'i berkata ada baiknya apabila mandinya dianggap sah. Jadi kalau perempuan kalau melihat hadis meniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas nifas, ya niatnya itu untuk menghilangkan hadas nifas, bukan hadas haid. Kalau niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas nifas, niatnya untuk hadas haid yang nggak sah gitu. Ya kalau niat menghilangkan hadas nifas, ya niatnya mandi wajib untuk menghilangkan hadas nifas gitu maksudnya. Ketahui bahwa mendahulukan menghilangkan najis itu menjadi syarat sahnya mandi. Jadi andai kata pada badan seorang itu najis, lalu ia membasuh seluruh badannya dengan air dengan niat menghilangkan hadas najis, maka ia dianggap suci dari najis. Apakah hadasnya itu dianggap hilang? Terdapat khilaf. Kaul yang rajih menurut Imam Rafi'i tidak hilang hadasnya. Kalau yang rajih ditambahkan dalam kitab Ar-Rawdah, hilang hadasnya. Ya. Jadi menurut Imam Rafi'i ini kalau emang ada najisnya tambahin untuk menghilangkan najis gitu kan, tambahin ya begitu kalau menurut Imam Rafi'i. Asal timbulnya perbedaan ini adalah dalam masalah apakah air itu mempunyai kekuatan menghilangkan nadas dan najis sekaligus ataukah tidak. Menurut Imam Nawawi di dalam Syarh Muslim, sependapat dengan Imam Rafi'i bahwa sekali basuhan itu tidak boleh mencukupi. Jadi menurut Imam Nawawi dan Rafi'i gak cukup untuk cuma sekali basuh doang, syaratnya 3 kali basuh gitu, bukan sekali doang. Kalau sekali doang tidak cukup menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Berkata Syekh Abu Syuja', wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basarati wal basarati, dan menyampaikan air hingga ke pangkal-pangkal rambut dan kulit. Di dalam mandi janabah diwajibkan meratakan air, jangan dibasuh hingga ke seluruh rambut dan kulit, baik rambut yang sedikit maupun rambut yang banyak, rambut yang tipis maupun rambut yang tebal, rambut kepala maupun rambut yang ada di badan, baik pangkalnya rambut maupun rambut-rambut yang terurai. Jadi dalam mandi janabah ini diwajibkan meratakan air dengan dibasuh hingga ke seluruh rambut dan kulit. Nih rambutnya sampai ke akar-akarnya nih, rambut harus basah, harus
kena air semua, ya. Akar rambutnya sampai kena air semuanya, ya. Kalau nggak akar rambutnya nggak kena air, maka nggak sah mandi wajibnya. Jadi mandi wajib itu harus merata semua, rambutnya semua kena air semua, sampai ke akar rambutnya, sampai ke kulit-kulitnya, kepala harus kena air. Imam Rafi berkata dalilnya oleh karena Rasulullah SAW bersabda, tahta kulli sya'ratin janabatun fabullu syu'ura wa an qul basarati. Di bawah tiap-tiap rambut terdapat janabah, untuk itu basahilah rambut itu dan bersihkanlah kulit badanmu, ya. Jadi di sini Imam Rafi, di bawah tiap rambut itu merupakan janabah, jadi harus dibasahi semuanya sampai ke akar rambut kita, sampai kulit-kulitnya, ya, kulit kepala. Hadis ini doib dengan disepakati oleh para ulama ahli hadis yang hafal hadis bahu pas. Di antaranya ialah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Imam Nawawi. Tetapi bagi wajib membasuh pangkal rambut itu sebagian ulama ada yang menggunakan hujah dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini menurut ulama ahli hadis seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi itu dianggap dhaif. Makanya pakai hujahnya ini, pakai dalilnya ini sabda Nabi Muhammad SAW, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilhu yub'alu bihi kaza wa kaza minan nar. Qala Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, famin thamma adaitu sya'ra ra'si wa kana yajurru sya'rah. Maksudnya, barang siapa yang meninggalkan tempat satu rambut saja dari janabahnya, yang mana ia tidak membasuhnya, ia akan diperlakukan demikian dan demikian di neraka. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, oleh karena itulah aku selalu membasuh rambut kepalaku, dan beliau memotong rambutnya. Ini yang dipakai dalilnya oleh para ulama hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan beliau menganggapnya doib. Abu Daud menganggap doib nih. Hadis ini dilihat dari kaidahnya termasuk hadis sahih dan hasan. Imam Nawawi berkata hadis tersebut hadis hasan. Hadis hasan. Al-Qurtubi berkata hadis tersebut adalah hadis sahih, ya. Baik, ketahuilah bahwa perempuan yang menyanggul rambutnya, jika hendak mandi wajib melepaskan sanggulnya apabila airnya tidak boleh tembus ke dalamnya tanpa dilepaskan, dan tidak wajib melepaskan sanggulnya apabila airnya boleh masuk atau merati ke dalamnya. Jadi perempuan yang mandi wajib, ya, kalau rambutnya disanggul nih, kalau seandainya airnya itu mencegah sampai masuk ke akar-akar rambut, itu sanggulnya harus dilepas gitu. Tapi kalau seandainya rambutnya disanggul, tapi kalau seandainya rambutnya disanggul nih, tapi ketika lagi mandi airnya masuk ke dalam akar-akar rambutnya sampai kulitnya, itu nggak perlu dilepas sanggulnya. Jadi gitu maksudnya. Jadi kalau seandainya perempuan pakai sanggul mandi wajib, kalau seandainya sanggul itu mencegah air itu masuk ke dalam kulit-kulit, pori-pori kepala atau akar rambut, itu mencegah, maka diwajib dilepas ini sanggulnya. Tapi kalau sanggulnya dikuncir, maksudnya sanggul dipakai, ya, tapi air tetap bisa masuk ke dalam akar-akar rambut ini, tidak perlu sanggulnya dilepas. Di dalam bab ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah, istri Nabi. Hadis ini disebut di dalam kitab Sahih Muslim. Ummi Salamah berkata, aku mengutarakan perihalku. Kataku, ya Rasulullah, aku ini perempuan yang mengencangkan ikat rambut kepalaku. Apakah aku harus melepaskan ikatan rambut itu untuk mandi janabah? Rasul menjawab, cukuplah kamu menyiramkan air ke kepalamu sebanyak 3 cakupan.
Kemudian kamu ratakan air itu ke seluruh kepala untuk kamu menjadi suci. Hadis ini diperkirakan oleh para ulama bagi rambut-rambut yang tipis atau jarang dan ikatannya itu tidak dapat mencegah datangnya air ke dalam ikatan dan kulitnya. Hal ini berdasarkan dari hasil kumpulan-kumpulan dalil. Jadi Ummi Salamah nih istri Rasul ya, ngomong nanya ke Rasul, aku ini perempuan yang mengencangkan ikatan rambut kepala aku, dikuncir lah bahasa kitanya ya, ya kan, dikuncir. Terus dia mau pengen mandi wajib, kata Nabi, ya cukup kamu menyiramkan kepalamu sebanyak 3 cakupan aja, kemudian kamu ratakan ke seluruh kepala untuk menjadi suci. Jadi nggak perlu buka kunciran nih ikatan kepalanya nih. Kalau seandainya itu air masuk ke sampai ke akar-akar rambut ya, ke kulit kepala gitu kan, nggak perlu kunciran dibuka gitu kan. Apakah rambut yang kusut, maksudnya ini maksud para ulama, maksudnya yang Salamah bertanya kepada Rasulullah itu yang ikatannya diikat, yang rambutnya dikuncir, kata Nabi cukup mandi 3 kali aja, 3 kali cakupan, itu juga kata Nabi itu bisa menghilangkan najis gitu, untuk bersuci itu kan, ketika Ummi Salamah bertanya kepada Rasul. Tapi kalau kata para ulama ini itu bagi yang rambutnya tipis ya atau jarang bisa seperti itu ya, karena rambut yang tipis atau jarang itu ketika rambutnya dikuncir, ketika membasuh kepalanya itu sampai ke akar-akar rambut ya, sampai ke kulit kepala ya. Kalau rambut dikuncir, seandainya rambutnya tipis atau jarang untuk para ulama gitu. Tapi kalau seandainya rambutnya tebal dikuncir, ketika membasuh kepala, ketika mandi wajib, nggak sampai ke masuk ke akar-akar rambut ya kan, ke kulit kepala, itu wajib kuncirannya dibuka gitu. Apakah rambut yang kusut di dalamnya dapat dimaafkan? Ada khilaf, perbedaan pendapat. Kalau yang rajih, pendapat yang kuat menurut Imam Rafi'i dimaafkan karena sulitnya ya kan? Kalau yang rajih menurut Imam Nawawi lain lagi, tidak dapat dimaafkan, sebab rambut yang kusut itu boleh dipotong tanpa menimbulkan bahaya dan tidak sakit. Imam Nawawi berkata, pendapatku ini adalah penjelasan dari kata Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Wallahu a'lam. Jadi rambut yang kusut menurut pendapat yang kuat dari Imam Rafi'i itu dimaafkan ya kan, karena sulitnya. Tapi kalau menurut pendapat yang kuat dari Imam Nawawi itu tidak dimaafkan ya, rambut kusut itu boleh dipotong tanpa menimbulkan bahaya dan sakit, tidak sakit itu kan. Rambut kusut menurut Imam Rafi'i ketika mandi wajib apa-apa dimaafkan menurut Imam Rafi'i. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, rambut yang kusut itu nggak dimaafin ketika mandi wajib, udah dipotong tuh rambutnya yang kusut ya, agar nanti ketika mandi wajib masuk ke akar-akar kepala ya, sampai ke kulit kepala begitu. Adapun kata basyarah artinya kulit. Semua orang yang mandi janabah wajib membasuh seluruh bagian tubuh yang kelihatan, sehingga apa yang tampak pada lubang-lubang telinga secara mutlak dan juga semua pecah-pecah pada kulit badan wajib di semua pecah-pecah pada kulit badan wajib dibasuh ya. Adapun kata basyar artinya kulit itu semua orang yang mandi janabah itu, jangan mandi junub itu membasuh seluruh bagian tubuhnya kelihatan ya, sampai ke lubang-lubang telinga, hidung ya kan, mata nih sini nih, belik-belikannya harus kena air, rambut sampai ke akar-akar kulitnya, akar-akar rambutnya langsung sampai ke kulitnya sini ya, bagian nih rambut ketek nih ya kan, ketek ada rambutnya nih kuruk basah, bagian kulit di sini yang kira-kira ada bekas luka atau apa harus kena semua, sampai pusatnya kena air nih, semuanya rata kena air semua ketika mandi wajib, harus tuh wajib kena air semuanya
harus rata kena air semuanya, maksudnya begitu. Pokoknya kelihatan harus kena air semua. Jika wajib dibasuh lipatan-lipatan kelamin bagi orang yang kulup kelaminnya. Demikian juga bahagian yang tampak lahir pada hidung-hidungnya, orang yang dipotong hidungnya, dan bagian yang tampak pada parjinya, perempuan janda ketika ia duduk menjongkok untuk berak. Menurut kaul yang rajih, orang yang mandi janabah tidak wajib berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung menurut kaul yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai kelipatan-kelipatan kelamin nih bagi orang yang kulup kelaminnya. Ya, bagi yang gak sunat kali ya. Kulup itu apa ya bahasanya itu ya? Ya, sampai kelamin-kelamin itu harus kena basah semua. Ya kan? Hidung-hidungnya juga nih semua. Bagi perempuan juga nih. Ya, bagian kemaluannya ketika duduk menjongkok itu harus kena semua bagian kelaminnya bagi perempuan, ya semuanya harus kena. Lipatan-lipatan kelaminnya juga laki-laki juga sama, nah, semuanya harus kena alat kelaminnya itu, kena air, harus dibasuh semuanya sampai ke pantat-pantat dubur harus dibasuh semuanya, ya ketek nih ketiak ada bulunya harus kena air semua, harus lipatan-lipatan tubuh kita nih, pusatnya ini pusar harus kena air semua, harus rata kena air semua ketika mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya pribadi buat saya dan umumnya pada ikhwah billah, dan insya Allah nanti ada lanjutan daripada bahasan ini di lain waktu insya Allah. Dan apabila bahasan saya ini ada yang kurang atau kalimat-kalimat saya yang kurang pas atau kurang berkenan atau mungkin ada yang keliru, mohon diluruskan para asatiz, dan lebih kurangnya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.